Welcome to channel Curhat Sahabat, berbagi hal-hal yang bermanfaat, tutorial, inspirasi, dan edukasi. Sebelum lanjut, klik tombol subscribe dan like-nya dulu ya, agar kamu gak ketinggalan info terbaru dari kami. Oke, check this out. Happy watching! Assalamualaikum. Good morning class. How are you today? I hope we are all fine and blessed by Allah Subhanahu wa taala. Selamat pagi anak soleh dan soleha. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita ketahui bersama, sekarang kita masih berada di tengah pandemi yang mengharuskan kita untuk tetap berada di rumah. Jika harus keluar, ingat untuk senantiasa mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer, serta menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Sebelum memulai pelajaran kita hari ini, terlebih dahulu marilah kita berdoa agar apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi diri kita semuanya. Ingat, doa adalah senjata orang mukmin. Hafalkan doanya anak soleh soleha. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik mampu mengulang apa yang didengar dari video pembelajaran dengan suara lantang. 2. Peserta didik mampu mengulang apa yang didengar dari video pembelajaran dengan pengucapan bahasa Inggris yang benar. Hello everyone, today we are going to learn about describing people and objects. Are you ready to learn? Halo semuanya, hari ini kita akan belajar tentang menggambarkan orang dan benda. Apakah kalian siap? Maksud dari menggambarkan orang dan benda di sini adalah untuk memahami tentang karakteristik dari orang dan objek lain atau benda. Untuk itu diperlukan vocabulary atau kosakata yang cukup untuk mengungkapkan kalimat dan terutama harus banyak menguasai kata sifat atau adjektif. Tapi tidak usah khawatir, insya Allah ringkasan materi berikut bisa membantu anak soleh dan soleha. Yuk disimak. Vocabulary kosakata. Fat, gemuk. Fat, gemuk. Thin, kurus. Thin, kurus. Short, short, pendek. Short, pendek. Tall, tinggi. Tall, tinggi. Tall, tinggi. Beautiful, beautiful, cantik. Beautiful. Handsome, tampan. Handsome, tampan. Bold, bold, botak. Long hair, rambut panjang. Long hair, rambut panjang. Curly hair, curly hair, rambut keriting. Straight hair, straight hair, rambut lurus. Brown skin, brown skin, kulit coklat. White skin, white skin, kulit putih. Rich, rich, kaya. Rich, kaya. Pointed nose, pointed nose, hidung mancung. Smart, pintar. Smart, pintar. Kind, baik hati. Kind, baik hati. Patient, patient, sabar. Old, tua. Old, tua.
Young, muda. Young, muda. Dengan menggunakan kosakata di atas, kita bisa membuat kalimat sederhana. Example, Mr. John is handsome. Mr. John is handsome. Bapak John tampan. Selanjutnya, Mr. John is fat. Mr. John is fat. Bapak John gemuk. Ulangi ya di rumah masing-masing. Sekali lagi, Mr. John is handsome. Mr. John is fat. Miss Julie is smart. Miss Julie is smart. Ibu Julie pintar. Cindy has a pointed nose. Cindy has a pointed nose. Cindy memiliki hidung mancung. My grandmother is old. My grandmother is old. Nenek saya tua. Silakan diulangi di rumah masing-masing. Pengembangan dari kalimat di atas bisa menggunakan kata sambung and dan but. And artinya dan, digunakan untuk menggabungkan dua kalimat yang setara. But artinya tetapi, digunakan untuk menggabungkan dua kalimat yang berlawanan atau tidak setara. Kita lihat contohnya ya. Contoh kalimat sebelumnya bisa digabungkan dengan kata but menjadi Mr. John is handsome but fat. Bapak John tampan tetapi gemuk. Di sini kata handsome dan fat memiliki arti yang berlawanan. Handsome memiliki arti yang positif, sedangkan fat memiliki arti negatif. Example, contoh lain. Miss Julie is slim. Ibu Julie langsing. Miss Julie is beautiful. Ibu Julie cantik. Kalimat di atas dapat digabungkan menggunakan kata and menjadi Miss Julie is slim and beautiful. Ibu Julie langsing dan cantik. Kata slim and beautiful memiliki arti yang sama, yaitu sama-sama positif. Contoh kalimat lain yang menggunakan kata and dan but. Mr. Saleh is old but smart. Bapak Saleh tua tetapi pintar. Adi is handsome but naughty. Adi tampan tetapi nakal. Kedua kalimat ini menggunakan kata but, di mana kata adjektifnya memiliki arti yang berlawanan. Selanjutnya, Rina is young and slim. Rina muda dan langsing. Mr. Karya is fat and bald. Bapak Karya gemuk dan botak. Kedua kalimat ini menggunakan kata and, di mana kedua kata adjektifnya menggunakan kata yang setara atau memiliki arti yang sama-sama positif. Kata sifat atau adjektif. Kata sifat adalah kata yang digunakan untuk menerangkan kata benda. Berikut adalah contoh kata sifat yang diletakkan di depan kata benda. This is my new shoes. Ini adalah sepatu baru saya. Sinta is a beautiful girl. Sinta adalah anak perempuan yang cantik. Pada kalimat di atas, di kalimat pertama, this is my new shoes. Shoes adalah kata benda, sedangkan new adalah kata sifat. Ketika kata sifat berada di depan kata benda, maka itu akan menjelaskan benda tersebut. Contoh, this is my new shoes. Ini adalah sepatu baru saya. Di mana berarti sepatunya adalah sepatu baru. Begitupun di kalimat yang kedua. B. Membandingkan sifat benda atau orang dengan benda atau orang lainnya. Yang pertama, membandingkan sesuatu yang sama nilainya ya, berarti kita menggunakan as bla 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 as. Contoh, Mr. Iskandar is as fat as Mr. Pramono. Bapak Iskandar sama gemuknya dengan Bapak Pramono. Yang kedua, Sinta is as beautiful as Santi. Sinta sama cantiknya dengan Santi. Kita lihat contoh yang pertama, Mr. Iskandar dan Mr. Pramono sama-sama gemuk. Jadi kita menggunakan is as fat as, jadi sama gemuknya. Kemudian di contoh yang kedua, Sinta dan Santi sama-sama cantik, jadi kita menggunakan is as beautiful as, jadi sama-sama cantiknya, seperti itu.
Kemudian yang kedua, untuk menyatakan sesuatu yang lebih, kita menambahkan atau more, bla bla bla, than, bla bla bla. Contoh, small menjadi smaller atau lebih kecil. Contohnya lagi, the ball is smaller than mine. Bola itu lebih kecil daripada punyaku. Kemudian big menjadi bigger, menjadi lebih besar. My house is bigger than Sahra's. Rumahku lebih besar daripada rumah Sahra. Ya, dari dua contoh tadi, dua-duanya menggunakan tambahan er ya, karena dua-duanya adalah kata yang bersuku kata satu saja, yaitu small dan big. Small menjadi smaller, big menjadi bigger. Nah, setelah ditambahkan kata er di belakang katanya, kita menggunakan than lagi. Nah, itu untuk mengetahui perbandingan dengan benda yang dibandingkan. Contohnya tadi, ball, ya, bola itu dengan bola saya. Berarti the ball is smaller than mine. Selanjutnya more. More digunakan bila kata sifat yang dipakai terdiri dari dua suku kata atau lebih. Contoh, interesting menjadi more interesting atau lebih menarik. Comic book is more interesting than history book. Buku komik lebih menarik daripada buku sejarah. Yang kedua, beautiful menjadi more beautiful atau lebih cantik. Gina is more beautiful than Gendis. Gina lebih cantik daripada Gendis. Nah, jadi kalau yang tadi er itu kita tambahkan er di belakang kosakatanya. Nah, kalau interesting kita kalau untuk more ini kita tambahkan di depan kosakatanya. Jadi dari kata interesting menjadi more interesting. Nah, selanjutnya masih ditambahkan than, itu sebagai penjelas ya, pembanding dengan benda yang dibandingkan seperti itu. Nah, contohnya di sini interesting menjadi more interesting. Comic book is more interesting than history book. Berarti buku komik ini lebih menarik daripada history book. Ya, jadi yang dibandingkan di sini adalah buku komik dengan buku sejarah. Ya, seperti itu. Terima kasih. Yang ketiga, untuk sesuatu yang paling, kita menambahkan est atau the most. Untuk est digunakan bila kata sifat yang digunakan terdiri dari satu suku kata saja. Contoh, big menjadi biggest, sama dengan er tadi ya. Contohnya, Rian is the biggest student in the class. Rian adalah siswa yang paling besar di kelasnya. Nah, kalau ini tidak ada perbandingannya lagi, kita tidak tambahkan than, karena memang yang paling begitu. Ya, kemudian Selanjutnya, the most. The most digunakan bila kata sifat yang dipakai terdiri dari dua suku kata atau lebih. Contoh, beautiful berubah menjadi the most beautiful atau yang paling cantik. Contoh, Yuli is the most beautiful girl in her class. Yuli adalah anak yang paling cantik di kelasnya. Nah, berarti Yuli ini adalah yang paling ya, jadi nggak ada perbandingannya lagi begitu. Semoga bisa dipahami. Selanjutnya, silakan anak soleh dan soleha mengerjakan latihan soalnya. Soal dikerjakan berdasarkan penjelasan di atas ya. Syukran. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini telah selesai. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Mari banyak-banyak berdoa agar pandemi ini segera berakhir, agar kita bisa kembali bersekolah seperti sedia kala. Amin ya robbal alamin. Baik, Ustazah cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Syukran. Thanks for watching. See you on my next video.